Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, juga telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita dapat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama menuntut ilmu di pagi yang cerah ini di Yayasan Nurul A'rab. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan beserta seluruh keluarga besar Yayasan Nurul A'rab, juga tak lupa pula yang kami hormati Dewan Pengajar, Dewan Guru beserta pengurus Yayasan Nurul A'rab. Tak lupa pula yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengawasan ataupun jamaah pengajian. Pada pagi hari ini berkumpulnya kita di sini semoga menjadi wasilah kita nanti dikumpulkan kembali di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak kepada cara pengajian atau ke materi, alangkah lebih baiknya kita niatkan dulu dalam hati kita bahwa tujuan kita datang ke tempat ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta halat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu hadirin semuanya yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan kali ini sesuai dengan tema yang kemarin dikirimkan ke saya oleh guru berikut saudara saya, yaitu Bu Haji Naim. Beliau meminta kepada Al-Fakir untuk mengisi acara pada pagi hari ini di Yayasan Donohof. Temanya kalau tidak salah mempersiapkan generasi penegak sholat. Terkait dengan tema ini, kadang kita sering berdoa. Doa ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Mungkin ibu-ibu juga hafal. Rabbi ij'alni muqimas sholati. Ada yang hafal nggak? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa nggak Bu? Apa? Artinya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yang intinya dari firman Allah yang disampaikan tersebut adalah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan kepada anak-anak untuk melaksanakan sholat. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, murru auladakum bis sholat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Di sekolah sekarang ada yang disebut dengan pembiasaan, seperti sarana-sarana pendidikan sekarang ini nih. Ada di sekolah SD sampai tingkat SMA itu ada pembiasaan. Anak dari mulai pagi sudah diperintahkan atau diharuskan, di kurikulumnya sudah diterapkan, yaitu pembiasaan-pembiasaan, sudah melaksanakan sholat sunat 2 setiap pagi. Kenapa kurikulum ini penting untuk dilaksanakan, diberikan ataupun diterapkan kepada anak-anak? Tentunya untuk menyiapkan generasi penerus dan penegak sholat. Itu langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, penting sekali memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya sholat. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sholat ini bukan hanya merupakan sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Dulu ada namanya sahabat Nabi, walaupun tidak terlalu menonjol ataupun tidak terlalu terkenal, namanya sahabat Sa'ad. Beliau ketika meninggal dunia itu kepada istrinya mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Nah, ini ketika kematian sahabat Sa'ad ini menjadi pertanyaan. Sebelum ke arah sana, sahabat Sa'ad ini dulu semasa hidupnya, ketika setiap menjelang sholat itu, beliau selalu diam dan duduk di pojokan masjid. Di pojokan masjid setiap waktu sholat. Pokoknya sebelum azan datang berkumandang, pasti sahabat Sa'ad ini sudah berada di pojokan masjid. Setiap waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu selalu datang di awal, tapi duduknya selalu berada di pojok.
Kenapa? Karena Sa'ad tidak mau menghalangi dan mengganggu orang-orang yang datang di belakangan. Makanya beliau sengaja duduk yang tidak mengganggu siapapun, duduknya di pojokan. Satu ketika Nabi hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat yang lain, Nabi nengok ke belakang. Nih, kenapa sahabat-sahabat yang biasa duduk di pojokan itu nggak ada, kemana? Nanya para sahabat sebelum dimulai sholat. Begitu sahabat-sahabat ternyata tidak ada di belakang, Nabi pun berinisiatif untuk menunggu sebentar. Sebelum sholat subuh kita mulai, kita tunggu sebentar ya. Kita tungguin sahabat-sahabat ini kenapa belum datang. Atau barangkali dari sahabat ada yang tahu. Ternyata tidak ada yang tahu satupun kemana sahabat-sahabat belum datang. Sampai menjelang beberapa menit daripada kesiangan, akhirnya Nabi pun memulai sholat subuh berjamaah. Dimulailah sholat subuh sampai akhirnya selesai. Begitu selesai sholat subuh, selesai berdoa, Nabi nengok lagi ke pojokan. Ternyata tidak ada sahabat-sahabat di sana. Nabi bertanya kepada teman-teman sahabat yang lain, kemana kira-kira sahabat-sahabat ini tidak ada hari ini? Kami tidak tahu ya Rasul. Ya sudah, nanti selesai berdoa, selesai semuanya, kita akan berkunjung ke rumah sahabat. Kita lihat, takut kenapa-napa. Berangkatlah Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabat ke rumahnya saudara sahabat atau sahabat-sahabat. Sampai di rumahnya, Nabi pun mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab sama suara perempuan. Ternyata yang menjawab itu adalah istrinya Sa'ad. Keluarlah istrinya Sa'ad. Kamu siapa, kata Nabi? Saya istrinya Sa'ad ya Rasul. Kemana sahabat-sahabat hari ini tidak ikut sholat subuh berjamaah? Ditanyalah istrinya. Langsung nangis terisak, sangat sedih sekali karena memang sambil menjawab disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, hari ini pagi tadi suamiku meninggal dunia ya Rasul. Jadi tidak sempat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nabi kaget. Loh, kenapa sakit? Iya ya Rasul, sakit. Sekarang jenazahnya sudah dikuburkan, sudah ya Rasul. Terus kata istrinya Sa'ad begini kepada ya Rasul, saya ingin bertanya tentang 3 hal. Bertanya apa? Ketika Sa'ad sebelum meninggal dunia, dia sempat mengucapkan 3 kalimat tadi. Apa yang pertama tadi kalimatnya? Kenapa tidak lebih jauh? Lalu kalimat yang kedua, kenapa tidak semua? Tidak semuanya. Lalu kalimat yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Apa yang dimaksud oleh suamiku ya Rasul dengan pertanyaan 3 tersebut? Pertanyaan pertama apa tadi? Kenapa tidak terlalu jauh? Atau kenapa tidak sekalian yang jauh? Lalu Nabi pun menjawab, mungkin yang dimaksud oleh suamimu adalah ketika perjalanan dari rumahmu ke masjid itu dekat jaraknya. Makanya ketika dia jalan, ketika mau berangkat sholat subuh itu pengennya harusnya kalau tahu pahalanya lebih besar, lebih baik berputar jalannya lebih jauh. Saat mungkin sudah diperlihatkan oleh malaikat ketika sakaratul maut bahwa perjalanan kaki kita menuju tempat ibadah itu akan dibalas berkali lipat sesuai dengan langkah, sesuai dengan jarak. Makanya ada kalimat kenapa tidak sekalian yang jauh jalan jaraknya. Jadi saat sudah diperlihatkan oleh malaikat bahwa perjalanan dari rumahnya ke masjid itu kurang jauh. Kalau agak jauh mungkin pahalanya lebih besar. Makanya ada kalimat kenapa tidak sekalian jauh.
Nah, ini juga ibu-ibu nih berangkat ke sini tujuannya ingin ngaji, ingin menuntut ilmu. Itu pahalanya berkali lipat kalau jaraknya jauh. Tapi Pak Ustadz kita pakai motor, lebih besar lagi pahalanya. Kok bisa? Bisa. Harus beli motor dulu kan mahal biayanya. Ngeluarin beli motor. Iya. Berapa motor listrik? Ada yang 2 juta kan? Ada yang 3 juta. Apalagi yang motornya Bin atau motornya Vario atau motornya PC. Mau beli motor buat nanti bekal, buat nanti pergi ke pengajian. Dimanapun saya akan berangkat ke tempat pengajian, lebih besar pahalanya. Kenapa? Ngeluarin biaya juga, ngeluarin tenaga juga, akhirnya biayanya lebih besar. Apalagi jalan kaki. Misalkan ini yang paling jauh di mana sih, ibu-ibu nih? Yang paling jauh di mana ini? Sukaresmi. Ada Sukaresmi. Jalan kaki apa naik motor? Kalau jalan kaki lebih besar pahalanya. Berangkatnya dari sana setelah sholat subuh sambil olahraga, dia kan jalan sehat, nyampe ke sini ke ibu haji, nitip mau mandi dulu sebentar, bisa. Pahalanya besar. Nah itu ya. Terus kalau pakai motor gak besar, sama besar juga, harus ngeluarin biaya, ngeluarin uang buat beli motor. Tapi beli motor ini niatnya untuk ngaji, besar pahalanya kan. Lalu yang kedua, ya Rasul, suamiku berkata begini, kenapa tidak diberikan semua, hanya sebagian, atau kenapa tidak diberikan yang baru saja sekalian? Mungkin pada waktu perjalanan dari rumahnya ke masjid atau ke musola, saat ini bertemu dengan seorang pengemis, atau bertemu dengan orang miskin yang sama mau berangkat ke masjid dalam keadaan kedinginan. Saat melihat kejadian tersebut, akhirnya yang pada waktu berangkat saat ini karena tahu cuaca lagi dingin, baju yang di dalam itu baju yang baru, yang dipakai yang di luar untuk melapisinya baju yang agak jelek. Jadi saat itu berangkat ke masjid menggunakan baju 2 lapis. Yang pertama baju baru yang dipakai di dalam, yang jeleknya dipakai di luar. Tujuannya apa? Biar tidak kotor dan biar tidak dingin. Berangkatlah saat ternyata di tengah jalanan bertemu dengan seseorang yang sama kedinginan, pengen berangkat ke masjid juga. Nah, akhirnya saat pun berinisiatif memberikan baju tersebut yang di luar, berarti yang diberikan baju yang jelek, diberikan kepada si pengemis tadi yang kedinginan. Berangkatlah bareng ke masjid. Nah, yang dimaksud kenapa tidak sekalian yang diberikan yang baru, itu yang diucapkan oleh Sa'ab. Pada waktu perjalanan mau ke masjid, beliau bertemu dengan seorang pengemis yang kedinginan mau berangkat ke masjid. Baju yang di luar yang diberikan kepada pengemis. Ini memberikan gambaran atau cerita kepada kita, iktibar ataupun ibroh kepada kita bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah yang terbaik. Jangan baju bekas. Apalagi sekarang saudara-saudara kita yang di Sumatera mendapatkan musibah. Ayo kita bantu, kita berikan donasi kepada saudara-saudara kita terkena musibah. Yang dikasihnya baju-baju bekas. Kalau mau berbuat baik, berbuat kebaikan, sekalian beliin yang baru. Biar nanti pahalanya tidak tanggung. Kasihin, nih dari saya, ini semuanya baju dari mall saya belanja. Kasihin ke yang terkena musibah, saudara-saudara kita di Sumatera. Saya memang nggak mau ngasih barang, kasih uang saja. Kasih, jangan kalau 20 juta, 30 juta untuk bantu saudara kita. Tapi saya juga nggak punya Pak Ustadz. Ya udah kumpulin tetangga semua. Kita bikin donasi, galang dana, bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seagama atau saudara-saudara kita yang senegara, yang di Sumatera yang sekarang terkena musibah. Mudah-mudahan mereka selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memberikan sesuatu kebaikan, apapun itu, berikanlah yang terbaik. Jangan berikan yang sisa atau diberikan yang jelek. Kenapa? Saat ini menyesal.
Kenapa dulu waktu saya ketemu dengan orang miskin tersebut tidak saya berikan yang baru saja? Pahalanya lebih besar, ganjarannya lebih besar. Menyesal setelah meninggal. Lalu yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Kenapa tidak diberikan semuanya? Jadi ketika sahabat berangkat ke masjid ketemu dengan orang lapar, sahabat lagi makan roti dan minum susu. Rotinya dibagi dua, susunya juga dibagi dua. Nah, dari cerita itu, kalau memang ada orang yang membutuhkan, berikan semuanya. Jangan tanggung-tanggung setengah ataupun sedikit. Ini saat ketika beliau mau berangkat ke masjid di perjalanan, beliau ini sedang sarapan. Tiba-tiba ada orang yang datang minta sebagian, diberilah oleh sahabat ini sebagian roti dan sebagian susu, bagi dua semuanya. Nah, yang dimaksud kalimat ketika saat dalam sakaratul maut mengucapkan 3 kalimat tersebut oleh Nabi diterjemahkan seperti itu, ya, bahwa yang pertama, kenapa tidak lebih jauh jarak? Yang kedua, kenapa tidak diberikan yang baru saja? Yang ketiga, kenapa tidak diberikan semua? Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada menyiapkan generasi penerus dan penegak sholat. Yang pertama tadi memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya sholat. Sekarang Bu, ke anak itu kalau cuma disuruh oleh kita, disuruh oleh kita, ayo nak sholat nak, sementara anak kita itu nggak tahu apa itu sholat. Nah, di sekolah sekarang, apalagi kalau di yayasan seperti ini ya, itu diutamai. Beda dengan di negeri. Karena saya pun seorang pengajar, tapi di negeri Bu, saya ngajar sama sebagai guru di negeri, tapi di SMP. Luar biasa Bu, di SMP dengan di SMP itu berbeda. Tantangannya lebih lebih kuat lah kalau di SMP. Galak sedikit kita dilaporin, ya Bu, ya kan? Belum lama kemarin ada guru pegang ininya jidatnya panas apa enggak, dilaporin 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Padahal mau ngecek Bu, ngecek suhu tubuh katanya. Ya Allah ya Karim, apalagi di SMP. Di SMP untuk karakter anak itu sangat berbeda dengan negeri. Maka penerapan pendidikan tentang agama itu benar-benar harus spesial. Jangan sampai anak yang kita didik ini malah justru membangkang, bahkan kental kasarnya. Ketika kita sampaikan, nah, laksanakan sholat ya yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Anak usia SMP Bu, yang bikin miris nih ya, ada yang tidak hafal bacaan sholat. Apa kita mau menyalahkan orang tuanya? Ya nggak bisa sepenuhnya, karena memang generasi anak sekarang itu generasi Z ya, Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z lah, Gen Z susah. Kalau gurunya cuma mudah marah, wah bahaya. Makanya benar-benar kita harus bisa mengatur ritme menyampaikan kepada anak bahwa sholat itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Itu yang pertama ya, sampaikan kepada anak syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, itu harus tahu. Karena ibu ini adalah madrasah ula di rumah. Ya, jangan dipasrahkan semua pendidikan anak itu kepada sekolah, jangan. Karena sekolah itu cuma beberapa jam, yang lebih banyak itu di rumah. Harusnya ibu yang pertama mengajarkan kepada anak. Nah, sholat itu bareng sama mama. Nih, sholat itu ini, rukunnya itu ini, syarat sahnya ini. Harus kamu ketika sebelum sholat harus apa dulu? Ini caranya. Ibu ajarin. Ibu nih yang pertama nih, yang menyampaikan. Lalu yang kedua, jadilah teladan yang baik untuk anak-anak dalam menunaikan sholat 5 waktu. Anak disuruh sholat,
orang tuanya nggak sholat. Anak disuruh sholat ke masjid, bapaknya sholat di rumah. Gimana anak bisa ngikutin? Gimana anak bisa melaksanakan sholat sementara orang tuanya tidak memberikan contoh suri teladan yang baik? Kalau nih anak itu gimana orang tua? Bener bu, anak saya di rumah ya, kebalikin ke saya. Sholat, akang sholat, dede sholat. Abi juga tiduran, ngomong gitu, balikin ke saya. Berarti caranya, nah sholat yuk, bareng kita ajak. Jangan cuma nyuruh, tapi ajak. Kalau nyuruh bisa ngebalikin sekarang, anak sekarang. Harusnya diajak, ayo bareng sholat sama ayah, sholat sama abi. Baru mereka akan ikutin cara kita, ya. Jadi teladan yang baik untuk anak di rumah. Jangan sampai kita nyuruh sholat, sementara kitanya sendiri nggak sholat. Kalaupun sholat, sholatnya di rumah. Kalau laki-laki harus ke masjid, bawa ke masjid. Kecuali ibu-ibu, ya, atau anak cewek, anak perempuan, nggak masalah, silakan. Pendidikan yang paling utama adalah dari kita, karakternya dari kita. Jadilah diri kita ini sebagai suri teladan anak. Nyuruh sholat sambil diajak, jangan sampai enggak. Lalu yang ketiga, sampaikan juga prinsip-prinsip ajaran Islam, etika dan tata cara beribadah yang lain. Hal itu akan membantu mereka memahami, menerapkan sebagian sholat itu untuk dasar-dasar ataupun pegangan hidup kita. Jadi sampaikan kepada anak, nah sholat itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana caranya agar kita suci? Mandi dulu, terus wudhu. Setelah wudhu, kamu baru ke dalam rumah lagi, ambil sarung kalau laki-laki, perempuan ambil mukena. Ngadepnya kemana? Ngadepnya ke arah kiblat. Jangan sampai anak itu kita ajarin sholat tapi caranya salah. Diajarin sholat sambil diajak praktek tuh, insya Allah anak akan nurut. Lalu yang keempat, libatkan mereka dalam kegiatan keagamaan. Ajak ngaji begini. Oh berisik kalau tempat ngaji, gak apa-apa biarin. Namanya juga anak-anak. Yang harus gak dibiarin itu ibu-ibu berisik di tempat pengajian. Ustaznya lagi ngomong, ibu-ibu ikutan ceramah di bawah. Nah itu yang repot. Kalau anak-anak mah gak masalah bu, biarin. Namanya juga anak-anak. Ini yang ramai ibu-ibu, masa namanya juga ibu? Jangan dibiasakan. Nah ini, jadilah suri teladan yang baik. Anaknya ajak ke tempat pengajian, ada pengajian di mana, bawa biar mereka terbiasa. Ayahnya pergi ke masjid, bawa anaknya ke masjid biar anaknya terbiasa. Kalau sudah di masjid dia lari-lari, biarin. Namanya juga anak-anak. Jangan sampai bapaknya yang lari-lari di masjid. Namanya juga bapak. Kan cukup jadinya. Iya. Itu pembiasaan. Di sekolah sudah diterapkan pembiasaan. Nah, tinggal di rumah terapkan pembiasaan kepada anak-anak. Biasakan anak-anak itu, ajarkan kita sholat, ya. Kita yang ajarkan kepada mereka sambil kita praktekkan. Yang perempuan di rumah, yang laki-laki di masjid. Selain daripada itu, ajak ke tempat pengajian biar mereka terbiasa hidupnya. Begitu mereka dewasa, dulu mamaku sering berangkat ke tempat pengajian. Dulu ayahku sering berangkat ke masjid. Dulu ayahku juga sering ikut pengajian di masjid. Dulu mamaku sering rajin berangkat kemana-mana ke tempat pengajian. Maka sampai dewasa dia akan teringat bahwa tempat pengajian adalah tempat mencari. Itu bu, ya. Gak apa-apa biarin ngobrol, gak apa-apa. Ya nggak apa-apa silakan. Tapi setelah selesai pengajian, anak-anak lari ke sana kemari nggak masalah. Namanya juga anak-anak. Yang kelima, berikan apresiasi setiap anak kita selesai melaksanakan kegiatan ibadah. Misalkan anak kita nih selesai sholat, mama udah sholat ya, alhamdulillah ya Allah, kamu pintar banget kan sholatnya. Siapa yang ngajarin? Apresiasi. Ketika mereka selesai melaksanakan hal-hal kebaikan, berikan mereka hadiah.
walaupun hanya berupa ucapan, itu akan membekas dalam dirinya bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka akan dinilai menjadi sebuah kebaikan. Ini mah sekarang anak udah tahu lagi belajar, ibunya sibuk pegangin handphone, nonton drakor, pakai aplikasi apa namanya, Melolo. Saya tahu ada istri saya sering nonton gitu. Anaknya sibuk belajar 1+1, 2+2, ibunya sibuk nonton Melolo, drakor. Coba ini akhirnya tidak sinkron, Bu. Yang padanya anak sibuk dengan 1+1-nya tanpa tahu jumlahnya berapa, ibunya sibuk nonton drakor. Akhirnya kehidupannya sehari-hari melow aja. Iya, melow aja. Sedikit kebentak sama suami marah. Kamu kok marah sih, kenapa? Kebiasaan nonton drakor. Ya, biasakan, Bu, ketika di rumah kalau memang anak lagi belajar, fokus kita bimbing mereka. Ibu ini madrasatul ula. Yang pertama memberikan pendidikan ketika di rumah adalah ibu yang bertanggung jawab. Jangan sampai ibu sibuk dengan handphone ibu, dengan drakornya, sementara anak tidak terakomodir ataupun tidak terpantau oleh kita. Yang pada akhirnya mereka merasa bosan belajar. Bila perlu ketika belajar sholat, beliin sejadah yang sejadah yang ada petunjuknya itu loh. Sekarang banyak doang sebagai hadiah buat mereka. Atau misalkan kalau kamu rajin sholatnya, nanti kamu uang jajannya dinaikin, gak masalah, Bu. Atau satu saat ketika mereka dewasa pun tidak akan pernah berpikir ke arah sana lagi. Sebagai motivasi buat anak-anak kita, biar mereka semangat belajarnya, mereka rajin ibadahnya, kasih hadiah ataupun kasih support kepada mereka, walaupun hanya dengan ucapan. Ya, oke lah, nonton drakor ntar deh, malaman dikit, anak selesai belajar baru kita nonton drakor. Kalau memang nggak boleh ketinggalan ya, masa sih drakor? Itu buat beli kuotanya berapa itu? Ya, apalagi pakai aplikasi Melolo ada hadiahnya. Iya, ada feedback katanya. Kok tahu saya nonton? Kalau saya nggak tahu saya. Makanya saya marahin. Udah, kalau anak lagi belajar, handphone tutup dulu, tinggalin. Ntar aplikasi itu drakor lanjutin nanti lagi. Belajar dulu ini anak. Susah, Bu, boro-boro anak. Orang tuanya sekarang kalau fokus ke HP, ini gadget nih. Setiap kesempatan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jam berapa ibu lepas dari handphone? Coba saya tanya. 1 kali 24 jam. Jam berapa aja ibu lepas handphone? Paling sholat doang sama makan. Ya, ya kan? Waktu sholat sama waktu makan. Apalagi suami nggak ada di rumah. Wah, orang enak, makanya bebas. Giliran suaminya pulang ke rumah baru sibuk beresin, takut ketahuan. Ya kan? Allah ya karim, masya Allah. Bu ya, silakan gunakan gadget ini semaksimal mungkin untuk kebutuhan. Ya, jangan untuk gaya hidup, Bu, tapi untuk kebutuhan hidup. Rata-rata orang menggunakan gadget ini untuk gaya hidup. Belanja online tiap hari tukang paket, tiap hari bisa info assalamualaikum, paket, Bu. Sampai suaminya beli tukang paket sampai tiap hari datang ke rumah. Yang dia beli berapa nih? Cuman yang 5.000, yang 3.000, tapi tiap hari dari pagi sampai sore kang paket sampai 4 orang 5 orang yang datang ke rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, didiklah anak-anak kita dengan suri teladan yang baik. Jangan memberikan contoh yang buruk. Kadang kita tanpa sadar memberikan contoh yang buruk kepada anak hanya dengan udah waktunya sholat kita masih sholat pegang handphone. Anak kita ngeliat.
Mama aja tiap hari pegang handphone, masa aku nggak boleh? Akhirnya kan balik, nyerah kepada kita. Itu ya. Nah, kelima cara tadi tolong diterapkan di rumah setiap hari. Ibu adalah madrasah ula. Yang pertama memberikan kepada anak itu, karena kalau ayahnya kan keluar kerja biasanya, kalau ibunya kebanyakan di rumah. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendidik anak di saat anak ada di rumah. Kalau malam jangan masing-masing, ibu pegang handphone, bapak pegang handphone, cuek-cuekan, belakang-belakangan tidur. Ya kan? Masing-masing ngobrol, Bu. Kalau di rumah ngobrol, handphone simpan. Kalau ada suami, ada anak juga sama. Kalau ada anak nyamperin, handphone simpan dulu. Ada apa, nak? Tanya baik-baik. Jangan sambil pegang handphone. Ada apa, nak? Ya, udah bagus gitu. Padahal, ya nggak? Namanya sibuk liatin handphone ya. Ada paket murah ini dulu. Mama ini gimana sih? Tadi mama lagi sibuk nih. Wow. Akhirnya anaknya bukan malah ngikutin teladan yang baik, jadi buruk akhirnya ke anaknya. Nah itu ya, mempengaruhi sikap dan perilaku itu lingkungan sekitar. Makanya jangan sampai lingkungan sekitar itu terpengaruh oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Gadget ini bisa bermanfaat, ya bisa bermanfaat asal kita menggunakannya dengan baik. Tapi bisa jadi tidak bermanfaat kalau kita tergerus oleh yaitu kepentingan-kepentingan yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita. Hal-hal yang remeh-temeh, ya. Waktu kita terbuang sia-sia gara-gara hal yang tidak penting, sehingga anak pun menjadi terbengkalai pendidikannya, terbengkalai cara belajarnya, terbengkalai dalam ibadahnya, gara-gara kita sibuk dengan kepentingan kita pribadi. Begitu ya Bu ya. Oke. Dan yang terakhir, doakan anak-anak kita setiap habis sholat, waktu malam kita bangun tahajud, paginya kita duha, sholat 5 waktu jangan tinggalkan, selipkan di dalamnya doa untuk anak-anak kita, ya, keluarga kita, keturunan kita, agar menjadi generasi-generasi yang mampu terus menjadi penegak sholat yang 5 waktu ini, ya, ataupun menjadi generasi penerus dakwah para penerus kita. Jangan sampai anak-anak kita malah jadi generasi-generasi yang hanya bergantung kepada gadget dan teknologi yang semakin kesini semakin tidak bisa kondusif dulu. Jangan salah, banyak sekarang orang yang berdampak negatif ataupun bunuh diri ataupun rumah tangga berantakan gara-gara ini. Banyak sekarang. Apalagi pinjam uang itu hanya tinggal klik 3 menit cair, tinggal foto KTP, ya kan? Share foto KTP jadi duit. Butuh berapa uang sekarang? Tinggal menggunakan ini. Gak perlu kita datang ke bank, datang masuk rekening langsung. Tapi kalau terus-terusan seperti ini berbahaya ke depannya. Jangan sampai generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi pemalas, generasi-generasi yang bergantung kepada gadget seperti ini. Tapi generasi-generasi yang mampu menjauhkan tangan zaman, yang tidak pernah selalu beribadah, akhirnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setiap waktu sholat selipkan doa untuk anak keturunan kita, untuk keluarga kita. Jangan sampai menjadi generasi-generasi yang tidak bermanfaat. Bu ya, kita mau nggak anak kita sukses, Bu? Dunia akhirat, mau kan? Mau. Mulai sekarang abaikan handphone ketika di rumah di hadapan anak-anak. Gunakan seperlunya saja. Ada kebutuhan baru pakai. Tidak ada kebutuhan simpan. Apalagi kalau ada suami. Jangan sampai suami dicuekin gara-gara drakor. Tuh, masya Allah. Ya, itu ya. 5 cara agar keturunan kita ataupun generasi-generasi anak keturunan kita menjadi generasi yang terus menjadi penegak sholat 5 waktu dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat waktu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian,
diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan yang agamis, keturunan yang islamis, keturunan yang benar-benar bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang berdoa, ibu yang melahirkan. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hari ini menjadikan wasilah kita untuk kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima amrika wa al-khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bi min jamil amwali wal habat wa ta'tina bi jamil ajadil khairin min jamil sayyidatil tarfuna bi taqad darajat wa tuballighuna bi asawiyat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada ibu-ibu jamaah, acara belum selesai. Masih ada door prize banyak, ditunggu sebentar. Mohon